Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku SPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 5 muatan pelajaran matematika. Dan kali ini kita masih di bab 1 ya adik-adik sekalian ya. Bab 1 itu tentang operasi hitung pecahan ya. Tepatnya kita sudah di latihan 4 ya, untuk soal nomor 3 ya, atau soal terakhir ya di latihan 4 ini ya. Jadi bagi adik-adik sekalian yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya untuk soal nomor 1 dan 2 ataupun latihan-latihan sebelumnya, bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5. Oke, dan tentunya sebelum kita belajar dan mengerjakan soal untuk nomor 4, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran saat belajar ataupun mengerjakan soal. Dan tetap teliti dan hati-hati buat adik-adik sekalian ya. Langsung saja di sini untuk soal nomor 4, kita diminta untuk menentukan hasil perkalian berbagai bentuk pecahan ya, mulai dari yang A 2/5 dikalikan 0,6 sampai dengan yang F 12,1 dikalikan 21/5. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Langsung saja adik sekalian ya, kita siapkan kertasnya untuk mengerjakan soal nomor 3 mulai dari yang bagian A. Oke, untuk yang nomor 3 bagian A ya, saya tuliskan di sini ya. Ada 2/5 dikalikan dengan 0,6. Nah, oke, saya zoom biar lebih jelas ya adik-adik sekalian. Oke, 2/5 dikalikan 0,6. Nah, ini kita buat ke dalam bentuk pecahan biasa semua ya, ke dalam bentuk pecahan biasa semua. Oke, saya tutup saja ya. Nah, jadi 2/5 dikalikan 0,6. Nah, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, berarti di sini 2/5 dikalikan 0,6. Nah, kalau di belakang koma satu angka untuk bilangan desimal itu berarti artinya dia dibaca per 10, sehingga 0,6 kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa jadinya adalah 6/10. Nah, oke, adik-adik sekalian di sini bisa kita sederhanakan atau kita coret ya. Kalau mencoret itu atas sama bawah ya yang kita coret atau yang kita sederhanakan. Di sini ada 2 sama 10 ya, ini kita bagi 2 dapatnya 1, 10 dibagi 2 dapatnya 5. Oke, sudah tidak ada yang bisa kita coret ya, ini atas sama bawah ini beda. Oke, berarti jadinya 1/5 dikalikan dengan 6/5. Oke, 1/5 kali 6/5 tinggal kita kalikan ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 6 hasilnya adalah 6, kemudian 5 kali 5 hasilnya adalah 25 ya. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi 2/5 dikalikan 0,6 hasilnya adalah 6/25. Oke, ini untuk yang bagian A ya. Kemudian yang bagian B, untuk soal yang bagian B tadi soalnya adalah 0,05 dikalikan dengan 2,5 ya, 2,5 ya. Jadi ini bentuknya desimal, ini bentuknya adalah pecahan campuran ya. Oke, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa juga adik-adik sekalian ya. Kalau di belakang koma satu angka tadi per 10, kalau ini 2 angka berarti per 100 ya. Itu yang sudah kita pelajari dulu di kelas 4 ya, jangan sampai lupa adik-adik sekalian. Berarti ini adalah 5/100 atau 0,5/100 ya, sama juga 5/100 dikalikan dengan, lah ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran. Caranya gimana? Yang utuh kita kalikan penyebut ditambah dengan pembilang ya, per penyebut. 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, berarti 5/2 ya, 5/2.
Oke, sekarang supaya kita mengalihkannya tidak banyak, bisa kita gunakan dengan teknik pencoretan ya. Ini kita bagi 5, ini sama ini ya, atau ini sama aja sebenarnya. Oke, kalau saya sukanya yang silang, dibagi 5 dapatnya 1. 100 bagi 5 kalau susah 10. 10 bagi 5 itu dapatnya 2 ya. Tinggal nolnya kita tempelkan, berarti 20. Oke. Ini apakah masih bisa dicoret lagi? Bisa ya, karena atas sama bawah bisa. Ini kita bagi 5 dapatnya 1 ya, 20 kita bagi 5 dapatnya 4 ya, jadinya 1/4 dikalikan dengan 1/2. Oke, tinggal kita kalikan sekarang adik-adik ya. 1/4 dikalikan dengan 1/2. 1 kali 1 hasilnya adalah 1/4 kali 2. 4 kali 2 8. Oke, jadi jawabannya adalah 1/8. 0,05 kalikan 2,5. Kita lanjut ke bagian C ya. Yang bagian C saya tuliskan dulu soalnya. Yang bagian C di sini ada 6,8 dikalikan 31/4 ya. Adik-adik sekalian dicek juga ya soalnya ya. Jadi 6/8 dikalikan 31/4. Oh, maaf, 6,8. Lah, 6,8 ini di belakang koma 1 angka, berarti ini kita buat 68 ya. Nah, berarti 68 per berapa adik-adik sekalian? Belakang koma 1 angka berarti 68/10. Nah, dikalikan dengan, lah ini kita buat ke bentuk pecahan biasa juga, berarti 3 kali 4 itu 12. 12 tambah 1 berarti 13 ya, 13/4. Oke, selanjutnya di sini kita gunakan teknik penyederhanaan ya, kita coret juga. Yang bisa dicoret yang mana ya? Ini bisa kita coret tadi sekalian ya. 68 dibagi dengan 4 ya. Bagi 4 dapatnya 1 ya. Kemudian 68 dibagi 4 itu hasilnya adalah 17 ya. 17 kali 4 itu 68. Nah, kemudian apakah bisa dicoret lagi? Ini 17/10. Oke, saya tulis ya, 17/10 dikalikan 13/1 atau 13 ya. 13/1. Nah, gini ya. Tidak ada yang bisa dicoret ya. Berarti ini langsung kita kalikan. 17 kali 13. 17 kali 13 itu hasilnya adalah 221. Nah, kalau adik-adik sekalian masih bingung, bisa dikalikan dengan cara susun ke bawah ya. Ini 17 kali 13 itu hasilnya adalah 221 per 10 kali 1. 10 kali 1 10. Nah, ini ya 221 per 10. Nah, ini kalau kita lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Berarti kita bagi 10 ya. 221 dibagi 10 itu dapatnya 22 ya. 22 kali 10 itu 220, berarti sisanya berapa? 1 ya. 1/10. Oke. Seperti ini ya adik-adik sekalian ya. Untuk soal nomor 3 yang bagian C ya. Jadi hasilnya adalah 22 1/10. Oke, kita lanjut yang bagian D ya, yang bagian D. Oke, yang bagian D di sini ada 0,8 ya. 0,8 dikalikan dengan 1/5 ya. 0,8 kali 1/5 ya, sama ya. Supaya lebih mudah kalau saya menggunakannya, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Belakang koma 1 angka berarti per 10 ya. Jadinya 8/10 dikalikan dengan 1/5. Nah, kita coret. Bisa enggak ini? Oh, bisa ini ya. Bisa kita coret ya. Kita bagi dengan 2. 8 bagi 2 dapatnya 4. 10 bagi 2 dapatnya 5. Oke, berarti 4/5 dikalikan dengan 1/5. Oke, 4 kali 1 hasilnya adalah 4. 5 kali 5 hasilnya adalah 25. 4/25 ya. Apakah bisa dicoret? Tidak bisa karena ini ganjil ya. Oke, berarti 0,8 kalikan 1/5 hasilnya adalah 4/25.
Itu untuk yang bagian D. Kita lanjut yang bagian E ya. Tinggal 2 lagi, E sama F. Oke, yang bagian E ada 2,5. 2,5 dikalikan 0,5. Oke, 2,5 ya. Ini kita ubah ke pecahan biasa juga ya adik-adik sekalian ya. Kecuali kalau adik-adik sekalian diminta untuk mengubah ke desimal. Kalau desimal 2,5 itu berarti 2,5 ya. Tapi kalau saya karena tidak diminta diubah ke desimal ataupun ke biasa, lebih mudah kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, berarti 5/2 dikalikan 5/10 ya, belakang koma 1 angka, ingat. Nah sekarang kita coret, kalau ada yang bisa dicoret ini ya. Bagi 5 dapat 1, 10 bagi 5 dapatnya 2. Boleh ini sama ini, boleh ini sama ini juga sama ya, nanti hasilnya juga sama. Berarti tinggal 1 kali 5 itu 5 per 2 kali 2 4 ya, 5/4 karena pembilangnya lebih besar ya, pembilangnya lebih besar berarti di sini bisa kita ubah dalam bentuk pecahan campuran ya. 5 dibagi 4 itu dapatnya 1, sisanya 1/4 nih ya, 1/4 itu yang bagian E. Kemudian yang terakhir yang bagian F ya, ada 12,1 dikalikan dengan 21/5. Nah ini bagaimana caranya ya. Masih kita gunakan dengan pecahan biasa. 12,1 belakang koma 1 angka, berarti supaya komanya hilang jadinya 121/10 gini ya, 121/10 dikalikan dengan, kita ubah dalam bentuk pecahan biasa, 2 kali 5 berapa? 10 ya, 10 tambah 1 11. 11/5. Oke. Apakah ini ada yang bisa dicoret adik-adik sekalian ya? Kalau kita lihat di sini, nah ini tidak bisa ya. Kita silakan tidak bisa, maka kita kalikan ya. Mau tidak mau kita kalikan. 121 kali 11. Berapa hasilnya? 1331 per 10 kali 5 hasilnya adalah 50. Nah, ini kita sederhanakan adik-adik sekalian atau kita ubah dalam bentuk pecahan campuran karena ini lebih besar ya. 1331 dibagi 50 dapatnya berapa? 26, sisanya 31/50. Nah ini ya untuk yang bagian F. Nah kalau adik-adik sekalian masih bingung cara mengalihkan ya, ini bisa disusun ke bawah. Kemudian cara membaginya nih bisa menggunakan poro gapit ya. Gitu ya adik-adik sekalian ya. Mungkin kalau masih ada yang belum jelas atau mau ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nanti saya akan berusaha membantu bagaimana cara menyelesaikan bagian-bagian yang adik-adik sekalian masih bingung. Nah, oke, terima kasih untuk latihan 4 berarti sudah kita bahas semua ya. Mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.